semua orang baca mentah-mentah, diterima, langsung dicerna gitu aja, Miss. Jadi menurut aku kayak generasi sekarang ini memang sangat kurang di literasi, dan menggunakan sosmed pun sekarang hanya sekedar membaca dulu langsung memasuki dan menggoreng semua itu secara langsung tanpa harus dipikirkan berkelanjutan lagi, Miss. Iya, sampai puluhan ribu. Iya, betul banget. Bahkan kadang retweetannya sampai apa dan lain Iya, sebagainya. betul. Nah, kadang komen-komen jahat juga. Hate comment. Itu. Nah, bagaimana kita menanamkan sistem literasi dalam diri kita? Kita memanfaatkan perpustakaan dan fasilitas yang ada di sekolah kita masing-masing. Selamat pagi semuanya. Halo, kembali lagi di InPods, Inspirasi Podcast bersama saya Riva Auliasari. Oke, nah hari ini kita akan kedatangan seorang nih. Nah, biasanya kan kalau kemarin-kemarin tuh sama Hana ya di InPods itu banyak banget inspirasi-inspirasi dan bintang tamu yang keren banget nih. Nah, sekarang aku mau ngajak dimana salah satu warga juga di sekolah ini gitu loh istilahnya. Nah, di sini kita kedatangan Ardo. Halo semuanya. Perkenalkan diri dulu. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ronardo Zanuser. Seperti tadi Miss bilang, aku adalah warga di Sekolah Prestasi Prima kelas 10. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal ya Do ya. Iya, salam kenal. Nah, aku pun baru nih di podcast ini ya Do ya. Istilahnya dari kemarin-kemarin kan Hana nih. Mungkin orang-orang juga belum pada tahu aku siapa sih dan lain sebagainya. Kita berdua siapa. Iya, betul banget. Ardo ini sebagai salah satu siswa ya di sekolah kita. Aku pun sebagai salah satu staff di sekolah kami. Ya, kita akan bahas tentang mengenai beberapa hal nih Dok ya istilahnya. Boleh banget. Apalagi di sini aku sih merepresentasikan Ardo itu sebagai anak Gen Z nih. Iya bener banget, aku anak Gen Z banget loh teman-teman. Oh iya, Gen Z banget aku. Tahun berapa kamu lahir? Aku tahun 2008. Oh 2008. Aku tahun 2000. Ya kita beda lumayan. 8 tahun. Iya 8 tahun, hampir 10 tahunan kita beda jauhnya. Jadi mungkin pandangan aku dan pandangan Ardo tentang apa materi kita hari ini tuh akan berbeda. Betul banget. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah pandangan Gen Z nih, Dok, tentang literasi nih. Boleh banget. Ya, boleh banget, kan? Miss. Boleh banget. Misalnya biar representasi nih antara kamu representasikan sebagai Gen Z dan Miss sebagai generasi sebelumnya. Gitu betul kan, banget, perbedaan pandangan kita tuh seperti apa sih? Kita ya bisa kan? menemukan sesuatu hal di perbedaan ini ya, Miss ya. Betul kita banget. Kita juga bisa tukar pendapat nih, Dok. Betul banget, karena sekarang banyak sekali hal yang bisa kita tarik dari literasi ya, Miss ya. Iya, betul banget. Menurut Ardo sendiri ya, literasi itu kayak gimana sih, Dok? Kalau menurut aku sebagai Gen Z itu literasi itu membaca, menulis dan dapat mencari informasi, Miss. Seperti itu, Miss. Kalau di Gen Z ya, kalau di Miss gimana sih, Miss? Oh, kalau di aku ya, biasanya kalau literasi itu berkaitan banget namanya belajar. Iya, betul. Ya kan kalau di aku itu zamannya di mana buku tuh masih tebel-tebel. Oh, betul banget. Ya kan, dan lain sebagainya. Jadi apapun kalau masalah soal literasi atau bacaan ya otomatis kita bawanya buku belajar dan lain yang tebel-tebel banget itu ya, Miss ya. Iya, betul. Kamu sendiri tahu gak sih, Dok, kalau Indonesia tuh peringkat akhir di soal literasi itu sendiri? Aku tahu banget, Miss, karena emang sudah terjadi di Gen Z ini ya, teman-teman dan Miss. Itu di Gen Z emang bener-bener semua orang itu tuh males sekali membaca buku. Betul. Kayak setiap ngelihat buku yang tebel-tebel yang seperti Miss katakan pada zaman Miss itu mereka boro-boro mau nyentuh. Kayak ngeliat aja tuh males. Karena apa? Karena sekarang teknologi sudah menyelimuti keseharian mereka, Miss. Iya sih, bener banget ya isanya ya. Nah, aku tuh sempat baca-baca juga ya, Indonesia itu peringkat yang lumayan bawah nih, Dok, soal literasi gitu kan istilahnya. Apalagi sebenarnya ya untuk masalah pendidikan sendiri kita memang lumayan agak jauh ya gak sih? Iya, betul dari banget, betul. Kita ambil contoh aja negara dekat kita gak sih, kayak betul Malaysia, banget. Singapura. Iya, betul banget. Nah, menurut kamu apa sih sejauh mana sih kalau misalnya dalam hal pendidikan, baik itu pendidikan maupun literasi daripada negara-negara yang tadi tuh yang aku sebutin? Iya, kalau dari negara-negara yang tadi itu kalau kita bisa lihat memang literasi mereka luar biasa sekali ya, Miss. Mereka sangat suka membaca, mencari tahu dan mendapatkan sebuah informasi di buku. Betul banget. Karena ada pepatah-pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia kan, Miss. Jadi buku itu sangat penting. Sedangkan generasi muda Indonesia saat ini lebih mengutamakan handphone daripada buku. Iya, benar sih. Iya, dimana kalau di handphone itu bisa diedit-edit, Miss. Kalau di buku itu nggak bisa diedit sama sekali. Iya, betul. Dan ketika kita mau melakukan literasi membaca, kita jadi ingin menggaruk atau mencari informasi itu lebih dalam lagi. Betul. Sedangkan kalau kita nggak punya literasi di dalam kita, jiwa seorang literasi, kita akan malas sekali. Bahkan kalau ngelihat
teks-teks yang panjang itu juga udah malas karena Iya, nggak ada literasinya, bener bahkan banget, di teknologi pun mereka malas membaca. Betul. Seperti itu, betul, Miss. betul. Jadi emang gak salah kalau negara lain tuh lebih dari Indonesia karena memang literasi mereka tuh sangat luar biasa sih, Miss. Iya, benar. Nih, aku kadang ya istilahnya ngeliat kan, aku pun walaupun beda generasi ya sama kamu, betul. aku pun sering lihat nih di mana Gen Z itu aktif banget namanya sosmed ya guys. Betul banget. Sekarang Gen Z itu sosmed tuh kayak nomor 1 di hidup mereka. Betul banget itu. Apa mungkin karena kemarin kita juga kena COVID ya, jadi semua orang tuh berporosnya pada sesuatu yang disebut dengan internet dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut kamu sendiri nih, istilahnya kan informasi banyak nih, bukan dari buku doang, dari internet. Tapi kadang nih kita tuh ngelihat informasi internet tuh kadang salah juga. Iya, betul banget. Nah, menurut kamu tanggapan kamu gimana sih tentang Gen Z tuh yang ngelihat informasi dari sekedar internet dan lain sebagainya tuh menurut kamu? Nah, itu Miss, kalau untuk pemuda Gen Z zaman sekarang tuh istilah kata tuh ngelihat informasi tuh mentah-mentah, Miss. Iya, karena tadi nggak punya literasi, mereka nggak mau baca lebih dalam lagi kan ya, Miss ya. Jadi semua orang baca mentah-mentah, diterima langsung dicerna gitu aja, Miss. Jadi menurut aku kayak generasi sekarang ini memang sangat kurang di literasi dan menggunakan sosmed pun sekarang hanya sekedar membaca judul langsung memasuki dan menggoreng semua itu secara langsung tanpa harus dipikirkan berkelanjutan lagi, Miss. Seperti itu, Miss. Tapi kadang nih ya jujur ya, untuk informasi emang kadang banyak false information ya. Betul banget. Semuanya tuh di platform manapun, mau itu di Twitter atau di di Instagram juga, di betul TikTok dan lain sebagainya. Yang bahkan malah ujung-ujungnya memecah belah. Betul banget. Yang tadinya informasi itu sebagai salah satu panduan kita gitu kan istilahnya, malah jadi sesuatu yang bisa menyesatkan gitu. Menyesatkan dan dapat membuat suatu perpecahan, Miss. Aku ngelihat banget sih. Kayak kalau Miss lihat zaman sekarang tuh remaja tuh kayak arogan banget, setiap menerima berita langsung diterima-terima, terus ujung-ujungnya berantem, ribut. Jadi kayak terpecah belah gak sih? Sedangkan kita bisa lihat kan slogan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Namun karena tadi kekurangannya literasi, menerima semua secara mentah-mentah, malah terjadi suatu perpecahan, Miss. Seperti itu. Betul banget ya, istilahnya makanya itu kadang ya, aku tuh ngelihat sebagai ada dua pandangan kadang terhadap satu informasi gitu. Ada pandangan dari sisi A, ada pandangan dari sisi B. Tapi sayang banget nih, orang Indonesia tuh susah banget untuk baca baik-baik. Betul banget, Miss. Kan, emang betul banget. Jadi mereka cuma baca headline-nya doang. Judulnya doang udah kayak menggebu-gebu. Nggak dibaca dulu yang di bawah-bawahnya. Terkadang kan biar berita yang menarik dibuat judulnya yang menarik. Padahal di judul itu belum tentu sesuai dengan isinya. Ketika kita baca baru judulnya dan kayak wah gimana sih masa begini padahal di bawahnya itu tuh nggak seperti itu. Kemakanlah dengan berita seperti itu, Miss. Nah, itu yang terjadi pada Gen Z pada saat ini. Nah, kalau generasi aku tuh biasanya kalau informasi itu kan kita belum aktif sosmed betul dulu banget. Dulu tuh mungkin aku baru aktifnya tuh di Facebook gitu Facebook bener banget. Kayak generasi mama generasi sekarang ya, ibu-ibu Facebook kalau disebut ya. Kalau zaman dulu betul banget. Jadi kita menerima salah satu informasinya mungkin dari majalah, dari koran atau dari TV yang dimana biasanya informasi itu ya kalau dari TV kan berarti udah pasti real ya, udah pasti tidak ada hoax gitu, benar, dan lain sebagainya yang dimana masih dalam datanya tuh masih real time dan lain sebagainya, nggak ada diedit sedikit pun. Miss juga kalau notice sekarang Gen Z itu jarang nonton TV loh, Miss. Iya sih, bener. Betul kan? Kayak sekarang mereka kayak boro-boro mau keluar nonton Upin Ipin mungkin ya. Udah nggak ada lagi, Miss. Sekarang mereka lebih baik menggunakan sosmed mereka. Iya, benar. Daripada menggunakan TV. Betul, apalagi nih ya, jujur aku juga punya adik yang Gen Z juga misalnya. Nah, dia tuh kalau misalkan kita makan atau makan dalam bentuk makan keluarga dan lain sebagainya, makan malam dan lain-lainnya, TV tuh kayak nggak diperhatiin sama sekarang handphone terus. Iya, tinggal nge-scroll ataupun tinggal nyari diketik kan. Tinggal ngetik di YouTube, semuanya ada yang dia mau tonton gitu loh misalnya. Nah, kalau di TV kan apa segala macam. Kita harus nunggu kan, sabar. Jadi makanya itu salah satunya informasinya itu udah cepet nyampe banget lewat si internet itu ya. Betul banget. Masih mending informasi yang disampaikan tuh real kan ya, Miss. Cuman terkadang karena orang pengen viral, pengen beritanya dibaca, pengen dapat essence, itu jadi segala cara dilakuin walaupun berita itu tuh nggak bener, Miss. Lagi literasi yang kita butuhkan. Iya, istilahnya kalau misalkan menurut aku ya, kenapa sih literasi dalam hal ini tuh penting banget? Karena
kita juga harus melihat dari sisi A atau sisi B. Betul banget, betul banget. Nggak sih? Nah, apalagi kalau misalkan kita baca cuman sekedar judul Judul, yang tadi yang iya. digoreng dan Iya, lain sebagainya. sekalipun baca yang di awal beneran di awal doang, Iya, paragraf betul, 1 doang, paragraf betul, selanjutnya nggak dibaca. Betul, apalagi kalau misalnya paragrafnya udah panjang, Panjang. dan bentuknya kayak cuman tulisan Iya, nggak ada doang. gambarnya. Udah kayak ngapain dia dibaca, iya, males benar, banget. benar. Mendingan langsung di copy, Benar, cari ChatGPT benar. intinya Iya, gitu, iya, nggak dibaca. benar, benar. Sedangkan walaupun memang AI itu berkembang, Miss, cuman terkadang masih ada salahnya loh, Miss. Iya, betul. Enggak betul semuanya bener loh. Jadi memang literasi itu masih sangat penting di era Iya, saat ini juga. betul. Nah, aku juga lihat nih fenomena di mana sebenarnya kalau misalkan informasinya itu menarik, kadang Gen Z juga suka nih baca. Contohnya misalkan ya, aku kadang kan aktif di Twitter ya. Oh iya betul. Ya kan, Iya. misalnya kayak ada thread menarik gitu, misalnya itu mau threadnya sepanjang apapun Dibaca gitu. tetap dibaca, bahkan iya. sampai screenshotannya gitu Iya. dibaca. Cuman masalahnya kadang di thread itu tuh ujung-ujungnya malah kayak menjelek-jelekan orang lain. Oh iya, Bener betul nggak banget. sih? Aku pernah baca yang kayak gitu. Iya. Waktu itu lagi viral banget, gak usah kita sebut viral Iya, karena apa, betul. tapi memang aku baca ya, Iya, Miss. Dan itu emang kalau kita lihat jadinya berdampak bumerang gitu gak sih, Iya, Miss? betul, Ada baiknya, ada gak baiknya juga. Iya, Dan itu yang merusak generasi zaman sekarang, iya, Miss. betul banget. Iya. Apalagi jejak-jejak digital yang seperti itu. Betul gitu banget, gak jejak sih? digital tuh gak pernah hilang. Betul. Aku lihat nih ya, Iya. ya, istilahnya kalau di Twitter kan istilahnya bisa ngekomen juga, Iya, betul, komen, bisa nge-retweet, ya, iya, nge-retweet, betul nge-love, banget. dan lain sebagainya. Iya, betul Itu banget. likes-nya bisa sampai puluhan ribu. Iya, betul banget. Bahkan kadang retweetannya sampai apa dan lain Iya, sebagainya. betul, 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 Nah, betul. kadang komen-komen jahat juga. Hate comment, Iya, betul, nah ada itu gitu karena loh nggak ada di sana. literasi kan, Miss. Kalau kita ada literasi kan kita akan berpikir kayak bahwa hate comment itu nggak boleh. Iya, betul. Terkadang ada loh, Miss, aku juga baca ya, ada sebutan warga Instagram itu tuh lebih kejam. Nah, aku Iya, kira apa kan, Miss? Pas aku lihat ada orang mencoba untuk membuat konten untuk yang menginspirasi segala macam, tapi memang ada kekurangannya, langsung diejek-ejek. Nah, Iya, itu karena betul. kurangnya literasi di dalam Betul, diri betul, dia. betul, Kalau kita belajar tentang literasi kan pasti kita paham Iya. apa yang sebaiknya kita katakan di sosial media, Iya, betul, apa yang betul. akan kita sampaikan ke orang lain, yang membuat orang itu akan menerima kritik kita tapi tidak sakit hati. Iya, betul Nah, karena kurangnya literasi tadi, mereka mengkritik itu dengan sembarangan aja, Iya, betul. nggak banget. mikirin perasaan orang, kayak perasaan ini bakal diterima gak ya, atau bakal gimana. Nah, Yang karena itu banyak sekali orang yang trauma, Miss. Betul. Yang tadinya dia mau berkembang ya guys sih, Betul misalnya banget. mau bikin konten Iya. atau apa, tapi karena udah ngeliat head comment orang Iya, betul Indonesia banget. yang seperti itu Iya. ya istilahnya, jadi orang-orang kayak males jadi nanti Iya. takutnya di komen-komen, Betul padahal banget. karyanya mereka tuh bagus bagus dan istilahnya. hanya kurang mungkin di kameranya Iya, saja, tapi betul, sebenarnya betul. isi kontennya tuh luar biasa Iya, bagus dan betul, menarik betul, sekali. betul. Bahkan Miss tahu gak sih kalau Indonesia tuh netizennya tuh paling parah di dunia. Iya, aku juga Iya baca kan? tuh yang kayak ini loh, yang sampai netizen luar aja takut kalau Iya, misalkan kalau berhubungan dengan diserbu Indonesia. sama Indonesia Iya, itu kayak betul. udah luar biasa Iya, betul sekali, banget, sampai iya, ada yang tutup bener-bener. akun Iya, ini kayak betul, luar betul, biasa. betul. Sebenarnya jadinya tuh bukan dampak yang positif sih, Iya. Miss. Jadi dampak negatif karena tadi kurangnya literasi, Miss. Intinya tuh literasi itu sangat penting gak sih, Miss? Iya, benar-benar. Kalau menurut aku sendiri ya, istilahnya deh ya, menyikapi hal itu tuh kadang tuh orang-orang yang melakukan hal seperti itu tuh kadang mereka udah termakan omongan duluan. Iya, termakan Ya omongan, nggak sih, betul banget. termakan omongan, termakan kayak ada Berita gitu. berita-berita dan lain sebagainya yang belum tentu Bener. bener, ya belum tentu benar-benar mereka baca sama Iya. sekali, bahkan Iya, kayak betul. cuman denger dari orang. Denger ya dari nggak orang kayak misalkan aku ngomong ke Miss tau gak sih berita Iya, ini, terus langsung betul. kayak masa Oh, sih gitu. percaya Iya, gitu kan. dan lain sebagainya. Iya, sedangkan kita nggak baca gitu. Betul, kadang aku juga pernah baca di mana ujaran kebencian itu disebarkan oleh orang yang benar-benar membenci dan Iya. disebarkan lagi oleh orang-orang bodoh. Iya, gitu betul istilahnya. banget. Itu memang terjadi banget sih. Iya, Mir. gitu Dan di istilahnya. Gen Z ini banyak sekali yang seperti itu. Jadi Iya. kemakan duluan. Kemakan duluan, langsung dia goreng tadi Iya, mentah-mentah, betul. disebarin Panas kemana-mana, sendiri. jadinya Iya, suatu betul. fitnah, jadinya suatu masalah nanti Iya, ujung-ujungnya. ujung-ujungnya kayak orang yang nggak bersalah malah ikut klarifikasi. Jadi bersalah, klarifikasi, betul dan banget, lain betul banget. sebagainya Sekarang gitu. dikit-dikit ada masalah up di story, Klarifikasi, iya betul. klarifikasi, betul. iya betul, kan, betul, dan itu betul, terjadi di Gen Z ini, Miss, bener-bener. Kalau misalnya bahkan di selebgram zaman sekarang Iya, kan, dikit-dikit ada masalah di up, dikeluarin, oh lu begini, habis itu nanti yang satu klarifikasi, tapi ujung-ujungnya berteman lagi, Iya, seperti betul, itu, betul, itu betul, udah kayak betul. kemakan berita, Iya, karena betul, tadi kurang literasi, nggak dia celah dulu, nggak Iya, dia betul. saring dulu
dulu berita yang benar, mana berita yang menarik, benar-benar yang berdampak positif yang mana, dia asal ngikutin tren atau istilah kata FOMO, Miss. Iya betul, iya anak-anak sekarang tuh benar-benar fear of missing out itu, Iya, betul FOMO banget. itu FOMO. apapun kayak Langsung lo harus diterima, tahu lo harus gitu tahu. loh, iya lo harus tahu Bener. cerita tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Mau tadinya kita nggak tertarik dengan cerita Iya, itu, betul, tapi karena betul kita ada banget. FOMO tadi ya teman-teman, Iya, bener jadinya kayak semua berita kita terima, kita goreng mentah-mentah, terus kita ngikut, yang penting kita kelihatan keren, ngetren, Iya, terus kayak betul. semua orang tahu bahwa gue tuh tahu ceritanya loh, gitu kayak gitu kan. Jadi kayak suatu yang negatif juga. Iya bener. Nah jadi malah yang seperti itu tuh jadi false information Iya, ya, gak sih? betul banget. Miskomunikasi dia Betul di banget, situ betul karena banget. orang-orang udah terlalu terburu-buru untuk mau menyampaikan informasi, menerima informasi tanpa benar-benar ditelaah lagi, Betul banget. ya gak sih? Dan lain sebagainya, itu malah jadi bumerang sendiri. Iya betul banget. Iya gak sih? Baik Makanya itu ke orang yang nyebarin ataupun orang yang menerima iya gak berita sih? Jadinya, tersebut. iya betul seperti itu. Masih mending FOMO-nya itu FOMO yang baik, Miss. Kayak FOMO Iya, betul. ingin baca buku, Iya, betul, literasi. betul. Itu Betul, kita betul, bisa menerima FOMO seperti itu. Tapi kebanyakan di generasi muda atau Gen Z saat ini, teman-teman dan Miss, FOMO-nya itu FOMO yang berdampak negatif. Betul, Adalah yang FOMO gara-gara masalah ini dia ikut-ikutan, padahal Iya, nggak ada di masalah itu, dia betul. ikut-ikutan campur tangan. Jadi dia masalah yang kecil jadi besar, yang Iya, besar betul. makin besar, Iya, yang betul. panas makin panas. Iya, Jadi jadi seperti itu kan. Iya, makanya itu karena informasi yang terlalu cepat itu ya Iya, istilahnya, betul dan banget. orang-orang susah banget nih ya teman-teman ya istilahnya untuk namanya bagaimanapun menelaah informasi gitu istilahnya. Nah makanya itu kadang orang-orang tuh terlalu cepat untuk ngambil informasi, langsung sekedar oh iya tahu dari sini tanpa harus baca lagi, diulang lagi dan lain sebagainya. Emang gitu. itu sekarang sudah terjadi banget karena tadi kurangnya literasi ya Iya teman-teman. bener banget sih Makanya istilahnya. literasi itu sangat penting ya Miss Sangat sebenarnya banget ya sih Miss sebenarnya ya. untuk inian lagi. Terlebih lagi nih Adoya, kamu kan di Gen Z itu kan sekarang kita udah mau maju nih Adoya misalnya dalam mau itu hal pendidikan atau apa ya. Biasanya yang tadinya pertamanya itu literasi cuma dari buku, terus sekarang literasi itu dari handphone juga ada, bisa. bahkan ada yang dari PDF dan lain sebagainya, bisa sangat bebas untuk kalian download dan lain sebagainya nih Adoya. Menurut kamu nih Adoya, itu mencukupi nggak sih untuk menaikkan literasi di Gen Z itu? Menurut aku ya Miss, itu cukup menaiki literasi di Gen Z saat ini. Cuman kembali lagi karena tadinya sudah tertanam jiwa males, nggak ada literasinya. Mau kita dikasih PDF sebanyak apapun, itu nggak akan dibaca. Walaupun teksnya singkat, kita nggak akan baca. Intinya kita cuma mau tahu inti dari teks tersebut, carinya di mana tadi lewat ChatGPT tadi Miss. Nah menurut aku sebenarnya sudah mencukupi. Tapi tetap kita harus membangun suatu program agar anak-anak muda ini mau membangun jiwa literasi mereka. Seperti itu. Tapi kadang nih Adoya, kalau mau bisa itu kadang harus terbiasa. Betul. Dan kalau mau terbiasa itu harus ada bisa. didikan yang kuat. Iya betul benar gak sih? Kita harus benar-benar kayak mendorong diri kita yang tadinya nggak bisa. Kadang kan ada nih ya Dok, orang udah tahu dia nggak bisa nih, tapi dia masih males-malesan. Betul dia banget. nggak mau untuk bangkit dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang orang itu harus dipaksa dulu, bener. Iya harus dipaksa kayak ditekan dulu baru dia mau. Dulu baru mau berubah gitu loh. Kadang memang orang itu harus butuh sesuatu yang menekan dia biar dia maju. Biar dia mau maju. Betul banget. Gak sih? Nah makanya itu kadang ya kalau di sekolah kan ya ada misalnya. Nah kita masuk nih ke program-program di sekolah, apalagi program literasi sekolah kan ada ya. Iya bener banget. Tiap pagi aku sih kalau di sekolah kita di Prestasi Prima ini setiap pagi kita tuh wajib baca suatu berita Miss. Segala berita tentang cuaca, berita tentang terkini tentang misalkan kita kemarin pilpres ataupun berita tentang bencana alam. Kita tuh di Prestasi Prima itu bener-bener pagi-pagi disuruh baca biar apa? Biar tadi kita ditekankan untuk literasi. Jadi siswa-siswa itu jadi terbiasa membaca dan terbiasa menggaruk informasi yang real seperti itu Miss. Betul banget ya isanya ya. Nah makanya itu nih teman-teman nih kalau misalkan kita sendiri ya, kalau misalkan dari sedini mungkin istilahnya kita untuk mencoba membiasakan diri untuk tidak malas-malasan buat baca dan lain sebagainya gitu loh. Tapi walaupun gitu tetap aja ada namanya hal-hal pendukung ya guys. Iya betul banget. Kayak di sekolah kita perpustakaan. Iya betul, perpustakaannya. Baik itu akses internet ya. Betul banget akses internet dan lain sebagainya. Nah menurut kamu sendiri Ado ya, untuk sarana prasarana atau pendukung nih yang dari sekolah kita untuk menggerakkan literasi itu udah semana sih Dok? Untuk di sekolah kita sendiri udah luar biasa
sekali. Aku bisa merasakan impact-impact yang positif di sekolah kita, terutama di perpustakaan. Aku salah satu siswa yang suka banget ke perpustakaan sekolah kita karena apa? Satu, dia tuh nyaman banget. Kedua, penjaganya ramah sekali. Miss Nurul Iya, ya. Miss Nurul ramah banget. Aku benar-benar waktu datang tuh langsung kayak selamat datang di perpustakaan kita. Terus kayak oh disambut banget ya. Jadi aku mau baca terus. Yang ketiga tadi ya, bukunya juga banyak banget dari yang cerita fiksi, informasi mata pelajaran, terus astronologi segala macam. Aku benar-benar langsung kayak wah di sini tempat informasi dan kita tuh benar-benar diberikan kenyamanan yang luar biasa di ruangan perpustakaan yang dingin, terus sejuk, adem, terus tenang. Itu benar-benar untuk di sekolah sendiri perpustakaannya sudah luar biasa. Akses informasinya juga sudah luar biasa. Bahkan sekarang di perpustakaan kita tuh juga menggunakan sistem teknologi. Ketika kita datang ke perpustakaan kita absen dan menggunakan QR nanti masuk ke Gform untuk kita untuk kita memberitahukan bahwa kita tuh hadir absensi di perpustakaan untuk menunjukkan kita tuh hadir. Dan kalau Miss lihat di perpustakaan Prestasi Prima itu banyak sekali siswa-siswa yang datang karena apa? Karena tadi faktor-faktor yang diberikan sekolah kita dari kenyamanan, buku yang sangat banyak, terus pelayanan yang luar biasa seperti itu. Miss, jadi menurut aku di sekolah kita tuh udah luar biasa enak, luar biasa nyaman dan kita juga sangat memanfaatkan perpustakaan kita di sekolah sendiri. Iya betul banget, alhamdulillahnya ya Do Iya, ya, betul istilahnya banget. di sekolah kita tuh menunjang hal itu gitu loh. Nah karena menurut aku ya nih ya teman-teman ya, istilahnya di perpustakaan itu kadang title-nya ya atau capnya itu perpustakaan tempat yang boring. Betul banget, betul banget. Petugasnya Galak. galak, males banget, jutek. Iya, Jadi betul, orang-orang untuk ke perpus ya sekedar kadang ngadem doang, bahkan Betul. kayak oh ya udah, oh ada perpus nih Ada di perpus sekolah. kayak udahlah lewat aja nggak Iya, penting gitu betul, kan. dan lain sebagainya. Padahal salah satu penunjang yang dimana literasi kita biar naik lagi ya istilahnya orang-orang Indo, salah satunya itu di perpus ya gak sih Dok? Bener Betul banget, gak Miss, sih? betul banget. Apalagi namanya untuk istilahnya kita tuh udah bukan zamannya lagi untuk mengkotak-kotakan segala sesuatu Iya, dalam capnya gitu. Iya, Misalkan betul kayak banget. anak yang seneng buku dibilangnya ya anak kutu buku. Iya betul banget. Padahal tuh anak yang suka baca buku tuh bukan kutu buku loh, tapi memang hobinya membaca buku. Iya betul. Iya itu betul berarti banget. dia punya jiwa literasi yang sangat luar biasa. Betul istilahnya seperti Iya. itu gitu loh. Kadang kan ada orang yang ngecap dulu ya Do. Iya jadinya orang minder kan. Iya, Gue jadi malas baca betul, buku. Padahal betul, untuk memajukan suatu negara itu literasi itu sangat penting loh. Miss. Iya betul banget Kembali sih. lagi ke negara-negara tetangga kita, literasi mereka sangat luar biasa. Mereka membaca buku yang setebal-tebal apapun mereka baca. Dalam bidang apapun mereka maju, dari bidang kesehatan, bidang pendidikan. betul. Karena apa? Semua orang mau mencari tahu dengan adanya literasi tersebut, Miss. Betul. Karena menurut aku ya Do ya, salah satu yang menunjang untuk negara itu biar maju adalah pendidikannya. Betul. Betul gak sih? Betul banget. Kalau pendidikannya udah enak, udah Betul. setara dan lain sebagainya, negara pun mau ngapain juga bisa maju gitu loh. Betul banget, Iya Miss, gak betul sih? banget. Nah, salah satunya yang menunjang pendidikannya tadi Literasi, perpustakaan dan literasi Iya, betul gitu banget. loh istilahnya. Betul banget. Nah, makanya itu nih ya menurut aku salah satu program pemerintah itu udah bagus ya guys. Bagus banget. Dengan adanya program pemerintah mengadakan perpustakaan itu udah luar biasa banget. Dari yang disediakan, dari yang disampaikan tuh udah luar biasa sekali. Termasuk di perpustakaan sekolah kita, Miss. Kalau kita rajin-rajin baca buku, perpustakaan kita tuh ngajak kita ke perpustakaan Indonesia. Iya betul. Jadi kan semangat anak-anaknya kan, jadi kayak Iya. wah gue mau baca yang banyak Iya, bukunya biar biar bisa. nanti gue bisa ikut ke perpustakaan Indonesia melihat betapa besarnya perpustakaan Indonesia, Betul, betapa lengkapnya buku-buku di sana. Itu makanya aku sangat suka sekali perpustakaan di sekolah kita karena Iya, tadi seperti itu betul. aspek-aspek yang kita dapatkan sih, Miss, jujurnya. Ya karena bagaimanapun juga kita juga salah satu giat kita ya untuk Iya, narik betul banget. namanya pembaca, Betul banget. apalagi kalangan muda. Betul. Namanya literasi itu adalah salah satu yang dimana mereka harus dapat sesuatu dulu nih. Iya, betul gak banget. sih Iya. istilahnya. Ibarat kita harus berkorban Iya, dulu betul, biar betul. literasi itu benar-benar terjadi Iya gitu. betul, kita harus ada rewardnya juga Iya, ke rewardnya. orang-orang karena bagaimanapun juga itu salah satu capaian loh betul teman-teman ya banget. gak sih? Betul. Apalagi kita udah misalkan ya anak-anak kita udah baca misalnya dalam satu bulan udah 10 buku. Iya. Itu istilahnya. dipajang gak sih, Miss? Iya, Dipajang betul, mukanya. betul, Jadi kayak betul, anak-anak berlomba-lomba biar dipajang mukanya bahwa dia tuh rekor baca buku terbanyak di bulan ini. Misalkan betul, gitu ya, betul, Miss ya. kayak Itu gitu, dari kayak gitu, absensi online itu nanti kita recap Iya, gitu betul. kan. Yang anak sering rajin ke perpus dan Betul. lain sebagainya itu emang harus dapat reward gitu loh istilahnya. Iya. Mungkin ini bisa jadi salah satu contoh ya Iya, sih gak betul sih banget. Do istilahnya Betul. untuk sekolah lain gitu Iya. loh istilahnya. Kita aktifkan lagi yang namanya literasi dan perpus Literasi, gitu betul loh. banget. Literasi perpus dan memberikan suatu reward kepada murid-muridnya. Iya, Dan betul. rewardnya itu juga bukan reward
reward yang aneh-aneh, tapi rewardnya benar-benar kita gunakan kayak ajak ke perpustakaan yang lebih besar lagi di perpustakaan Indonesia. Jadi anak-anak yang pengen tahu jadi semangat sekali membaca buku seperti itu. Literasi mereka tingkatkan lebih jauh lagi dan dapat menggarap informasi lebih banyak lagi dengan informasi yang real dari buku. Karena kalau udah dari buku kayak udah valid no debat gak sih? Iya gak sih, bener banget kan. Apalagi kalau buku itu kan prosesnya panjang, bener gak sih? Perlu dicek dulu, perlu ditelaah dulu satu per satu kata-katanya, ada yang bener gak, ada yang salah gak, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia gak. Itu semua dilihat. Jadi pas yang udah di buku itu sudah pasti itu bener. Iya betul, karena pasti itu udah prosesnya panjang, telah informasinya, perlu ada editor yang berkualitas, betul sekali. Ya kan, dan lain sebagainya. Jadi yang lebih valid itu sebenarnya informasi adalah di dari buku dan gitu loh, aku merasakan dampaknya loh Miss dari membaca buku yang banyak itu. Kan aku kan lomba debat ya Miss ya. Di dalam debat itu kita harus mencari informasi sedalam-dalam mungkin. Teman-teman juga pasti yang ikut debat tahu dong, kalau kita mau ikut debat tuh kita harus berdebat mendapatkan suatu argumentasi. Nah, argumentasinya itu dari mana sih? Ya dari buku, dari internet yang panjang sekali kalau mungkin orang bilang. Tapi itulah karena saya sudah sering baca buku, adanya sistem literasi di sekolah saya yang menekan kita harus baca buku, menanamkan sistem literasi di dalam diri kita. Saya jadi mudah menemukan informasi ketika berdebat tuh lebih cepat lagi Miss. Iya betul. Dan ketika berdebat kita jadi enjoy karena kita udah ada literasi tadi, kita udah paham dengan apa yang kita debatkan. Jadi benar-benar dampak dari literasi itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya, sekolah kita tuh mendukung dengan adanya sistem literasi yang diterapkan di sekolah kita dengan ada perpustakaan, literasi pagi, dan guru-gurunya juga yang asik yang mengajak dan membimbing kita. Iya betul banget. Apalagi nih ya Dea, istilahnya menurut aku nih ya sebagai generasi lama nih ya Dea. Betul banget. Istilahnya dulu zaman aku sekolah ya Dea, namanya perpustakaan itu tuh salah satu momok yang menakutkan sebenarnya. Kadang nih ada ya aku jujur. Aku tahu. Dulu tuh sekolah aku kadang perpus itu dijadikan bahan kayak cerita horor, bahkan kayak orang-orang malah jadi takut sendiri. Karena sepi kan Miss. Iya karena sepi. Dibilangnya perpustakaan kita gini. Horor ada cerita hantunya gitu. Padahal mah enggak ya. Padahal di perpustakaan itu kita bukan nemuin hantu tapi menemukan sejuta dan segudang ilmu. Informasi dengan kita mengadakan literasi di dalam kita membaca, menelaah dan mendapatkan informasi secara real dan tidak hoax. Iya betul banget. Karena nih ya, jujur menurut aku sendiri nih ya Do ya, dari internet tuh kita mau satu kata aja tuh bisa dimistransformasikan. Jadi banyak. Betul, jadi banyak maknanya ke orang-orang gitu loh. Jangan kan gitu, kayak contoh kecil aja, kita ngechat sama orang nih, misalnya dia pakai titik satu apa titik banyak itu, kadang kita kayak mistransformasi kayak ini orang maksudnya apa? Iya, kayak misalkan titiknya panjang jadi kayak misalkan nama aku Ardo jadi Ardo gitu kan, mikirnya kan dia apa nih, dia neriakin nama aku kah, atau dia mau ngapain kan dan lain sebagainya. Betul banget. Ya kan misalnya, nah makanya itu menurut aku dari literasi cuman hanya dari internet aja tuh nggak cukup loh. Betul. Misalnya, dari buku tuh luar biasa, sangat bermanfaat. Betul. Iya betul banget. Bahkan bisa dibilang ya Miss, dari internet itu juga perlu buku. Internet itu menulis segala informasi dari buku. Jadi segala sesuatu dimulai itu dari buku. Buku berada di mana? Berada di perpustakaan. Berada di tempat-tempat yang benar-benar ditaruh banyaknya buku. Oleh karena itu tadi program tadi dari sekolah itu udah luar biasa mendukung. Dengan ada perpustakaan yang luar biasa, kenyamanan. Kita membaca buku nyaman, mendapatkan informasi juga luar biasa enaknya Miss. Betul. Tapi benar ya Doi, isanya walaupun memang nih kita butuh juga literasi dari buku, tapi tidak menutup kemungkinan juga internet adalah salah satu informasi. Betul banget. Internet juga sangat kita butuhkan pada saat ini. Betul. Walaupun kita dari tadi mungkin kita ngomong negatifnya internet dulu ya, isanya betul. Tapi kadang fakta dunia yang lain pun dapatnya dari internet. Betul banget. Dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tuh yang pengen kita tekankan itu adalah soal dimana kalian dibaca dulu yang ada di internet. Dibaca dulu, jangan langsung diterima, digoreng, dan harus menekankan literasi di dalam diri kalian. Ujung-ujungnya ya literasi tadi ya Miss ya. Ujungnya tuh bener-bener dibaca lagi. Dibaca lagi. Internet ini apa namanya, informasi yang ada di internet dan lain sebagainya itu apakah benar nih yang sudah ada gitu loh isanya. Terlebih lagi banyak banget nih ya isanya. Aku tuh kadang ngelihat Gen Z itu sebenarnya mereka tuh adalah anak-anak yang mau maju. Betul banget. Aku tuh selalu berpikir bahwa Gen Z itu bener-bener pengen maju banget untuk memajukan pengen
ikut ke era modern dunia zaman ini. Betul. Maju. Betul. Karena FOMO tadi sebenarnya. FOMO kan betul. tadi kita bilangnya ada yang negatif dan positifnya. Ada yang positif. Kembali lagi tadi kan, Miss. Kembali positif lagi dan negatif. masing-masing. Tergantung kita menanggapi FOMO itu seperti apa. Teman-teman di rumah juga pasti menanggapi FOMO itu kayak gimana sih? Kayak berdampaknya positif atau negatif pasti teman-teman udah tahu dong. Iya, betul. Tinggal kita bagaimana kita nerimanya itu, kita harus nerima yang positif, yang negatifnya yang kita buang. FOMO seperti itu. Nah, terlebih lagi nih ya, menurut aku nih ya, FOMO yang pertama menurut aku FOMO positif adalah FOMO untuk melakukan perubahan. Betul banget. Betul banget. Istilahnya kadang tuh orang tuh ngelihat orang lebih baik dulu baru mau jadi lebih baik. Iya, ya kan, betul istilahnya banget. gitu. Kadang aku suka tuh di mana Gen Z itu suka nggak mau ketinggalan temennya udah maju. Kayak teman gue dapat ini masa gue nggak bisa, gue pasti bisa. Betul, ibarat kata kayak gitu ya, Miss ya. Nah itu salah satu FOMO yang baik menurut aku tuh. Iya betul, itu FOMO yang baik banget. Kayak aku kayak mau ngejar sesuatu hal, kayak misalkan lomba debat tadi. Aku pasti ngeliat dulu nih ke orang-orang yang udah pernah juara-juara debat nasional segala macam. Aku jadi FOMO-nya tuh FOMO, gue harus bisa loh juara nasional juga, harus kayak mereka. Itu banyak sekali yang membuat aku tuh kayak, ya betapa pentingnya FOMO berdampak positif ini sih, Miss. Betul banget ya istilahnya ya. Nah maksud aku tuh gini loh, kadang ya orang-orang tuh udah nanggep negatif tentang Gen Z gak sih? Betul banget. Kamu sendiri Gen Z sering banget gak sih, David? Sering banget, Miss. Aku juga terkadang walaupun sudah sering baca buku, tapi masih sering juga terkena FOMO yang berdampak negatif. Iya betul. Karena tadi langsung menerima dari judul doang, langsung kayak, betul. masa sih ini orang jahat banget sih ya, padahal nggak dibaca dulu. Itu juga aku masih sering. Itulah kelemahannya Gen Z, mudah menerima informasi tanpa menelaah terlebih dahulu. Jujur aku juga sering sekali terkena seperti itu sih, Miss. Tapi ya kembali lagi karena tadi di sekolah sudah menanamkan sistem literasi, menjelaskan betapa pentingnya literasi, dibaca dulu ya anak-anak. Pasti setiap pagi guru-guru bilang kayak gini, anak-anak kita akan melakukan literasi, kalian baca beritanya, nanti kita lihat isi berita itu seperti apa. Ketika aku mau baca berita jadi inget apa yang dilakukan sekolah. Tiap pagi kita melakukan literasi pagi, nanti aku baca dulu semuanya, baru aku jelasin inti dari berita ini tuh apa. Nah itu aku sangat bersyukur, kembali lagi sekolah kita tuh mendukung sekali yang adanya sistem literasi dari perpustakaannya dan sistem tiap pagi di sekolah. Iya benar, sangat luar biasa gitu sekali sih, ya. Nah makanya itu ya menurut aku ya ya sebagai generasi yang melihat Gen Z nih sekarang nih untuk dalam masalah literasi, masalah informasi, itu namanya Gen Z itu cepet banget untuk nangkep informasinya. Kadang nih ya jujur, kalian yang lebih ngerti dulu dibandingkan generasi betul banget, itu betul banget sih, betul banget. Ya contoh kecil aja misalkan kayak tutorial or anything like that gitu yang udah ada tutorial. Di internet dan sebagainya. Kalian tuh yang udah ngerti kita dulu. lebih paham karena kita lebih terbuka, mungkin istilah katanya lebih cepat mencari informasi dan gitu. Kalian kan cepet nangkep banget gitu misalnya dibandingkan generasi jujur ya. Aku lumayan generasi yang agak tua nih kawan-kawan ya isanya yang perpindahan nih kalau aku istilah kata Miss dari perpindahan yang lama ke yang Gen Z gitu, tengah-tengah gitu ya Miss ya, tengah-tengah betul banget. Iya, aku jadi ikut informasi yang A atau yang B nih misalnya bagaimanapun juga. Nah makanya itu menurut aku salah satu yang mewakili Gen Z itu adalah informasi yang tadi cepet banget yang bisa mereka tangkap gitu loh. Itu salah satunya nih ya kan istilahnya dari Gen Z itu sendiri gitu loh. Iya betul banget. Itu yang berdampak positif ya Miss. Cepet nangkep yang positif, yang nggak berdampak negatif. Yang nggak menerima mentah-mentah jadi suatu perdebatan ya Miss ya. Kalau yang ini yang berdampak positif, nangkep langsung dapat bekerja secara langsung itu ya benar. Itu salah satu poin Gen Z yang sangat luar biasa juga sih Miss. Karena bagaimana juga kita nggak boleh ngeliat sesuatu dari negatifnya aja betul sih. Pasti di balik negatif ada positifnya. Betul harus ada positifnya. Nih contohnya nih ya kan, kalau aku nih yang ngalamin di mana perpindahan dari kurikulum 2013 ke Merdeka. Iya. Kan di awal-awal tuh orang-orang pada kayak gimana sih kurikulumnya, beda menteri, beda kurikulum dan lainnya. Nah tapi setelah kita jalani ternyata salah satu keunggulan dari kurikulum Merdeka yaitu gerakan literasi itu ya gak sih? Betul banget. Nah, makanya aku juga ngerasain kok Miss. Kayak tadi aku bilang cerita tadi kan, kayak waktu SMP kan kurikulum K13 kan. Iya betul. Kalau dulu K13 tuh sistemnya tuh banyak sekali bukunya, ininya. Memang bagus juga K13. Cuman ketika aku pindah ke kurikulum yang sekarang tuh lebih luar biasa lagi. Karena di balik buku yang mungkin lebih sedikit tapi gerakan literasinya tuh lebih dalam lagi Miss. Itu menurut aku ya Miss ya. Dan kalian bisa juga explore gak sih? Iya bener banget, aku bisa explore banyak banget. Dan kan K13 yang dulu kan masih tentang mempelajari terus kan. Sedangkan kalau yang sekarang itu ada sangkut pautnya dengan
kenegaraan Pancasila. Nah menurut aku itu juga sangat luar biasa dengan ada perpindahan kurikulumnya. Jadi aku lebih mengenal kayak bagaimana sih budaya Indonesia, bagaimana sih kita meliterasikan budaya Indonesia, membaca budaya Indonesia yang tadinya aku tuh nggak tahu jadi tahu, Miss. Iya betul. Nah aku juga lihat nih ya Doya Isanya di Gen Z ini tuh untuk menyikapi hal-hal yang tersebut ya Doya Isanya dalam hal mau itu pelajaran, mau apa dan lain sebagainya yang tadinya bukunya tebal menjadi tipis gitu istilahnya, tapi tidak mengurangi namanya rasa mereka untuk maju untuk melakukan inovasi dan kreativitas gak sih? Lewat mana aja, contohnya yang tadi dari literasi di internet lah atau apa dan lain sebagainya gitu. Nah makanya itu aku sih berpendapat bahwa anak-anak Gen Z ini salah satu jadi penerus bangsa banget gak sih? Betul banget, pasti Miss, karena pasti generasi Gen Z ini akan menerusi bangsa ini kan. Nah untuk mendapatkan negara yang luar biasa bagus, kita harus tadi mempunyai inovasi. Nah bagaimana sih kita mendapatkan inovasi itu? Ya tadi dengan cara apa? Dengan cara literasi tersebut gitu, banget Miss. Ya kan istilahnya. Nah makanya nih ya menurut aku nih ya gerakan yang suka literasi itu benar-benar harus ditanam banget gak sih di harus banget, bahkan aku pengen banget gerakan ini selalu ada, gerakan literasi di sekolah ini selalu ada. Mungkin di sekolah-sekolah yang belum ada langsung melakukan gerakan literasi ini karena apa? Karena memang luar biasa sekali dampak dari literasi ini. Aku bisa mengatakan kenapa luar biasa, karena tadi kita jadi dapat mengaitkan informasi, mencari informasi. Jadi rasa ingin tahu kita tuh jadi luar biasa sekali, Miss. Dengan adanya literasi seperti ini. Iya, bener banget sih menurut aku ya, istilahnya ya dari perbandingan hal itu gitu loh istilahnya banyak banget positifnya gak sih dari literasi itu sebenarnya tuh gak hal yang membosankan, gak hal yang itu aja, gak hal yang selalu dikaitkan dengan anak-anak culun, anak-anak butuh buku dan lain sebagainya. Sebenarnya kita semua tuh mau itu muda, tua, anak-anak dan lain sebagainya itu masih bener butuh literasi. Bahkan kalau kita bisa lihat orang-orang hebat di negara ini, mereka sangat suka membaca buku, literasinya sangat kuat, iya kan? Oleh karena itu kita harus mencontoh seperti mereka juga. Bahwa kita harus menanamkan literasi agar apa? Agar bangsa ini tetap bertahan dan bahkan menjadi lebih maju lagi dengan adanya literasi tersebut. Betul. Makanya itu menurut aku ya juga salah satu contoh tokoh deh istilahnya salah satu mantan presiden kita Pak Habibie itu dia keren banget. Membaca buku kan. Dia benar-benar suka banget sama namanya baca. Bahkan di rumahnya tuh ada perpustakaan pribadi gitu. Iya, makanya tuh aku senang banget. Sumpah aku pengen banget bikin perpustakaan di rumah, cuman kan agak susah ya. Makanya aku memanfaatkan perpustakaan di sekolah kita. Makanya itu teman-teman nih, misalnya yang kalian misalkan nih kalian merasa bahwa informasi di diri aku juga kurang dari internet dan lain sebagainya, manfaatin bener-bener namanya perpustakaan gitu misalnya. Mau misalkan nih, misalnya perpustakaan kalian di rumah di sekolah tidak memadai dan lain sebagainya, banyak kok perpustakaan umum ya guys sekarang ya kan. Betul banget. Apalagi bagus-bagus. Kamu udah pernah lihat ke perpustakaan yang di Taman Ismail Marzuki belum? Belum, coming soon. Aku bakalan datang. Aku baru ke perpustakaan Indonesia dan itu aku udah terkesima. Yang perpusnas di Monas ya? Betul banget. Dan itu aku langsung kayak udah jadi perpustakaan favorit aku gitu. Makanya nanti aku coba ke yang di sana yang Miss bilang tadi ya nanti ya. Aku bakalan coba. Ya istilahnya kita juga memadai gitu lah istilahnya fasilitasnya kita udah mulai beranjak nih teman-teman nih dari perpustakaan yang tadinya boring jadi sesuatu yang luar biasa berinovasi bener banget. Inovasi nih Indonesia masih walaupun kita tahu nih Indonesia prosesnya masih panjang ya tapi perlahan ya Miss karena ada patah-patah yang kecil itu bisa menjadi besar. Betul. Jadi yang sesuatu yang tadinya kecil masih berjalan, masih dalam proses, kita nikmatin aja prosesnya gitu teman-teman gitu. Pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Iya betul, hasil yang luar biasa. Aksi kecil dapat berdampak luar biasa. Betul banget, istilahnya kita juga bisa salah satu yang bisa memajukan Indonesia itu ya dari literasi yang tadi sendiri. Gitu, betul banget. Teman-teman. Makanya aku bilang literasi itu mungkin dianggap sepele sama orang-orang. Padahal gerakan kecil literasi ini dapat mengubah Indonesia sangat luar biasa. Iya betul banget. Dengan apa tadi? Kita dapat menginformasikan sesuatu itu dengan luar biasa itu mendapatkan hasil yang terbaik, memberikan yang terbaik kayak gitu sih. Jadi benar-benar literasi sangat berguna. Nah, bagaimana kita menanamkan sistem literasi dalam diri kita? Kita memanfaatkan perpustakaan dan fasilitas yang ada di sekolah kita masing-masing. Kalau tadi pun Miss bilang kayak tadi perpustakaan di sekolah belum memadai, masih banyak sekali perpustakaan umum yang dapat memberikan informasi yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman nih ya, istilahnya mungkin dari pandangan Aldo sebagai Gen Z dan pandangan aku pun sama gitu loh. Kita
berpendapat bahwa literasi itu benar-benar sangat penting buat baik itu ke depannya dan bagaimana masa depan Indonesia itu saat itu gitu ya kan Isanya. Oke, ya mungkin itu aja sih Doi, Isanya benar-benar aku pun terbuka nih Isanya dengan pendapat kamu. Itu tadi enaknya kita berpendapat dengan adanya tadi kita membicarakan tentang literasi ya, tentang pandangan Gen zaman dulu dan Gen Z. Ternyata kita menemukan kesamaan betapa pentingnya literasi, betapa pentingnya program-program di sekolah kita, dari program perpustakaan, membaca literasi pagi itu benar-benar luar biasa berimpact ya Miss ya. Betul. Jadi kita sama-sama tahu nih Isanya, baik itu dari Gen Z maupun Gen aku, Miss ya, iya bener banget. Itu sama-sama butuh banget namanya literasi. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Do ya Isanya udah datang ke sini. Aku juga berterima kasih. Betul. Sangat terhormat jadi seorang narasumber membicarakan tentang literasi ya, benar banget. Aku pun punya banyak pandangan nih Isanya tentang sekarang jadi terbuka ya Miss, aku terbuka tentang pandangan zaman Miss, Miss terbuka tentang pandangan zamanku ya. Iya benar banget. Itu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di YouTube kami, YouTube channel kami. Mungkin kalian bisa berpendapat juga bagaimana literasi menurut kalian itu sangat luar biasa, bertukar pikiran itu sangat luar biasa Miss. Betul. Kita butuh banget namanya banyak-banyak bertukar pikiran ya Isanya. Karena bertukar pikiran itu dapat membangun tadi kembali lagi. Iya betul banget. Oke, terima kasih semuanya udah menonton. Sampai jumpa lagi di episode info selanjutnya. Bye bye.